Halo kawan-kawan, selamat siang. Masih berjumpa lagi dengan Daring Mat Channel, channel yang spesial untuk kalian-kalian yang sedang melaksanakan SKP PGSD. Kali ini kita akan berbagi pada kalian, kita akan bahas seluruh FR per tanggal 15 September 2020. Apa saja yang keluar pada SKP hari ini? Oke, ya. Dimulai dari nomor pertama. Oke, bagaimana mengajarkan volume kerucut, media dan metode yang tepat untuk digunakan. Nah, ini pilihan gandanya tidak ada. Oleh karena itu, kita ajarkan bagaimana sih caranya untuk mengajarkan volume kerucut. Nah, kita tahu ya. Nah, untuk mengajarkan volume kerucut itu pembelajaran yang tepat adalah siswa diajak praktek secara langsung. Nah, media yang digunakan adalah wadah peraga tabung dan kerucut dengan catatan diameter alas dan tingginya sama atau jari-jari alas dan tingginya sama. Anak diminta untuk memindahkan air dengan wadah kerucut, kemudian mengisikannya ke dalam tabung. Nah, kemudian anak disuruh menghitung berapa kali pengisian kerucut untuk mengisi penuh tabung. Hasil percobaan ternyata volume tabung itu 3 kali volume kerucut. Nah, ini sudah pernah kita bahas di FR pertama. Ternyata hari ini keluar lagi dan tidak ada salahnya kita belajar lagi ya untuk mengingat-ingat. Oke, berikutnya. Apa hubungan antara KI pengetahuan, KI keterampilan, dan kompetensi dasar? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, nanti pilihan gandanya dilihat ya. Dilihat pertama, dilihat dulu, dibaca dulu pilihan gandanya. Nah, kita kasih teorinya begini. Sebenarnya KI, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap, itu dijabarkan lewat KD. Jadi KI baru dijabarkan menjadi kompetensi dasar, ya. Nah, kemudian KI itu nama lainnya KI pengetahuan dan keterampilan itu memayungi KD. Nah, KD itu ya dipayungi KI gitu ya. KD dipayungi oleh KI pengetahuan dan KI keterampilan gitu. Jadi teorinya seperti itu. Jadi nanti silahkan pilih pilihan ganda yang seperti ini. Dipilih antara tiga ini ya. KI pengetahuan keterampilan dijabarkan oleh KD. Ini istilahnya dijabarkan KD. KI pengetahuan dan keterampilan itu memayungi KD, itu juga boleh. KD dipayungi oleh KI, gitu ya. Ada tiga. Oke, kemudian next ada nilai pi dalam lingkaran itu apa? Nah, pada pembelajaran sebelumnya, video sebelumnya kita sudah bahas pi itu apa. Tapi di sini pilihan gandanya hanya keliling dan diameter, keliling dan jari-jari, jari-jari dan diameter. Nah, itu sebenarnya apa? Nah, pi itu adalah perbandingan keliling dan diameter. Jadi jelas jawabannya A. Nah, kalau diminta dengan teori, nah nilai asli pi itu 3,14 dan berapa. Akhirnya dibulatkan menjadi 3,14. Nah, kenapa kita menggunakan 22 per 7? 22 per 7 ini hanya merupakan pendekatan kawan-kawan. Jadi bukan asli nilai pi. 22 per 7 itu hanya merupakan pendekatan angka supaya perhitungannya lebih mudah. Oke, berikutnya tentang rusuk, sisi, dan titik sudut dari bangun-bangun ruang gabungan. Ini saya sediakan gambar pertama. Nah, kita harus mengetahui dulu apa pengertian rusuk, pengertian sisi, dan pengertian titik sudut. Nah, ini saya mohon maaf sekali ya teman-teman untuk yang sudah tes itu ternyata beda konsep antara titik sudut yang saya maksudkan pada video sebelumnya dan video hari ini. Tapi yang kita gunakan adalah yang hari ini. Yang kemarin itu titik sudut itu salah, itu seharusnya titik puncak ya. Kalau titik sudut punya pengertian sendiri. Sekarang kita bahas pengertiannya dulu. Untuk rusuk itu merupakan pertemuan dari dua buah sisi yang berupa ruas garis. Dua sisi berupa ruas garis. Nah, kalau titik sudut itu merupakan suatu titik tempat pertemuan tiga buah rusuk atau lebih. Jadi rusuk-rusuk yang sudah ada itu kalau bertemu maka membentuk suatu titik sudut. Kemudian sisi itu merupakan bidang yang membatasi bangun ruang sekitarnya. Kita lihat yang gambar A, coba lihat. Kalau dihitung itu rusuknya itu berarti yang merupakan pertemuan dua sisi yaitu rusuknya ada dua. Nah, misalkan sisi tutup dengan sisi yang tegak pada tabung itu kan dapat satu. Nah, yang bawah juga sisi tegak tabung dengan lingkaran bagian bawah. Sisi alas tabung itu satu. Jadi rusuknya ada dua, sisinya ada berapa? Bidangnya. Bidang sisinya ada tiga. Titik sudutnya karena titik sudut tadi adalah merupakan tempat titik bertemu
3 buah rusuk atau lebih. Nah, rusuknya itu tidak akan pernah ketemu. Jadi tidak ada rusuk yang bertemu. Maka titik sudutnya adalah 0. Kalau bangun kedua, itu rusuknya itu ada 2, yaitu rusuk yang membatasi antara tutup yang atas itu bentuknya kerucut dan sisi tegak tabung itu dapat 1, yaitu bentuk lingkaran yang atas. Kemudian bentuk lingkaran yang bawah itu membatasi antara sisi tegak tabung dan bagian bawah selimut kerucut. Jadi ada 2, sisinya ada 3, kemudian titik sudutnya juga 0. Kemudian yang ini gambar C, rusuknya 1, sisinya ada 2, titik sudutnya juga 0, itu ya. Diingat-ingat ya. Nah, beruntunglah bagi kalian yang tesnya tanggal 23. Jadi konsepnya ini sudah benar, saya ambilkan langsung dari makalah pendidikan matematika. Pengertian antara rusuk, titik sudut, dan sisi. Oke, next. Berikutnya tentang luas yang diarsir. Nah, luasnya seperti ini teman-teman. Nah, luasnya seperti ini. Yang diarsir berapa? Kalau sisinya persegi itu 3,5 cm. Nah, kita tahu bahwa sisi 3,5 itu paling enak ya teman-teman. Kita ubah menjadi bentuk pecahan. 3,5 atau 3,5 itu kan artinya 7/2. Jadi kita isikan di sini 7/2. 7/2 itu sisinya, maka jari-jarinya kan setengahnya. Jadi 7/4. Oke. Luas yang diarsir kan luas persegi dikurangi luas lingkaran, ya kan? Luas persegi itu sisi kali sisi, luas lingkaran itu pi kali R atau 22/7 kali R kali R. Kita hitung. S-nya 7/2, 7/2, oke. 22/7, R-nya 7/4, 7/4. Kalau kita hitung 7 kali 7 49, 2 kali 2 4. Kemudian 7 dengan 7 ini bisa dicoret, ketemunya adalah ini juga bisa dicoret. Yang ini 11, ini 2 gitu ya. Jadi 11 kali 7 itu 77, 2 kali 4 8 gitu kan. Kalau dihitung disamakan penyebutnya, jadi penyebutnya yang 14, yang 18 jadikan 8 semua. Jadi 49 kali 2 kan, jadi 98. 98 dikurangi 77, hasilnya adalah 21/8. Kalau di pilihan gandanya bentuknya koma, maka kalian harus menjawab 2,625. Diingat-ingat ya. Oke, next berikutnya. Budi membeli 2 buku 3 pensil harganya Rp8.500. Dendi membeli 3 buku dan 2 pensil harganya Rp9.500. Pertanyaannya, berapa harga 1 buku dan 1 pensil? Nah, ini tidak terpisah ya. Artinya harganya 1 buku dan harganya 1 pensil itu dijumlahkan. Itu maksudnya gitu. Pilihan gandengnya tidak saya tulis, nanti dipelajari caranya dan dihafal jawabannya saja. Kalau kalian ketemu soal ini langsung saja tembak gitu ya. Oke, kita misalkan X-nya itu buku dan Y-nya adalah pensil. Jadi yang bagian depan kita tulis buku, bagian belakang kita tulis pensil. Maka 2 buku 3 pensil 8.500 kita tulis seperti ini. 2 buku 3 pensil 8.500. Nah, ratusnya itu tidak usah ditulis, 02-nya tidak usah ditulis karena bagian yang bawah itu 3 buku 2 pensil 9.500 juga bentuknya ratusan. Nah, kalau bentuknya ribuan, Pak, oke, kalau bentuknya ribuan juga dihilangkan saja. Nanti kita pasangkan pada akhir jawaban gitu ya. Yang bagian bawah 3 buku 2 pensil 95 ya kan, 9.500, nolnya 2 dibuang kan gitu. Kita cari pensilnya dulu yang belakang, Y. Nah, Y-nya itu kalikan silang 2 kali 95 dikurangi 3 kali 85. Yang bawah 2 kali 2 dikurangi 3 kali 3. Hasilnya 190 dikurangi 255. Yang bawah 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Jadi 190 dikurangi 255, negatif 65. Yang bawah negatif 5. Hasilnya adalah 13. Nah, karena tadi ratusnya dibuang, maka kita tinggal pasang di sini. Ratus ya. Jadi jawabannya 1300. Itu nilai Y. Y tadi apa? Pensil. Jadi harga pensilnya 1300. Nah, kemudian kalau mencari buku bagaimana? Kalau mencari yang depan bagaimana? Maka susunannya dibalik. Kalau yang pertama tadi 2385 maka dibalik jadi 3285. Yang tengah dan yang depan kita tukarkan posisinya. Ini juga yang bawah ya. Oke, mencari X-nya sama. Kalikan silang sama seperti tadi. 3 kali 95 dikurangi 2 kali 85. 3 kali 3 dikurangi 2 kali 2.
Hasilnya 285 dikurangi 170, yang bawah 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Hasilnya berapa? 115 dibagi 5. Ternyata hasilnya adalah 23. 23 nolnya ditambahkan di sini jadi 2300. Oke. Maka berapa harga satu buku dan satu pensil? Nah, satu buku tadi kan 2300, satu pensil 1300. Kalau di total berapa? 3600. Mudah ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan tentang sewa mobil. Jadi ada mobil disewakan per harinya 150.000 dan biaya per kilometernya, penggunaan per kilometernya 2.500. Beni sewanya 2 hari dan jarak yang digunakan itu 3.350 km. Berapa total sewa Beni? Ini pilihan ganjilnya memang tidak sengaja saya tulis karena memang yang FR itu lupa. Ya, yang kasih FR itu lupa. Maka kita selesaikan aja jawabannya seperti apa. Oke, sewa mobilnya kan 2 hari, satu harinya 150.000, maka tinggal ditulis 2 kali 150.000, hasilnya 300.000. Kemudian sewa kilometernya ada 3.350 km. Nah, 1 kilometernya 2.500, kalikan saja. Hasilnya adalah 875.000. Nah, berarti total sewanya berapa? Jumlahkan. Dijumlahkan berarti 1.175.000. Nah, mudah sekali ya. Nah, hari kemarin itu juga keluar. Jadi 2 hari yang lalu ini juga keluar. Jadi hari-hari ini itu tergolongnya ini termasuk soal-soal yang rawan keluar. Oke. Next, ada Budi mengikuti 5 kali ulangan matematika mendapatkan nilai 7,876. Yang satu belum dihitung ya. Rata-rata nilai ulangan Budi adalah 6. Nah, rata-rata ulangan kelima Budi adalah berapa? Nah, karena 5 kali ulangan. Nah, 5 kali jadi 7 ditambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah berapa gitu kan. Hasilnya sama dengan 5 kali ulangan. 5 kali rata-ratanya 6. Jadi 5 kali 6. Jadi 27876 itu kan 28. Ditambah X sama dengan 5 kali 6 itu 30. Berarti X-nya 2. Bilangan yang habis dibagi 4, 5, 11. Nah, ada opsinya ini teman-teman. Jadi kita harus pilih opsi yang tepat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Ya, kita tulis dulu seperti ini. Pilih yang enak saja dulu ya. Pilih yang enak. Misalkan kita bagi 5. Bagi 5 dulu yang paling enak. Bagi 5 itu jika satuannya atau bilangan paling belakang itu kalau tidak 0 ya 5. Kita lihat ini. Kalau 4 ini 11 ya 5 itu 0. Ini 0. Ini 5. Ini 5. Berarti memenuhi semua. Oke, kalau 4 itu digit belakang, 2 digit belakang. 2 digit belakang itu kalau bisa dibagi 4 maka itu adalah bilangan keseluruhannya bisa dibagi 4. Ini 2 digit belakangnya kan 60. Ini 2 digit belakangnya 80. Ini 35, ini 75. Jadi ini memenuhi, ini memenuhi. 60 bagi 4 bisa, 80 bagi 4 bisa, 35 bagi 4 tidak bisa, tidak pas ya. Ini juga tidak pas. Maka jawabannya kalau tidak A ya B. Sekarang dari A B kita uji ke bilangan 11. Kita bagi dengan bilangan 11. Nah, bilangan 11 itu bagaimana? Bilangan yang kalau dijumlahkan bentuknya selang-seling itu hasilnya juga bisa dibagi 11. Nah, contohnya ini. 28602 dikurangi 8 ditambah 6 dikurangi 0. Selang-seling positif negatif gitu ya. Nah, 2 dikurangi 8 kan negatif 6. Ditambah 6 kan 0, dikurangi 0 ya 0. Berarti 0. 0 apakah bisa dibagi 11? Habis dibagi 11? Ya, betul. 0 kan bisa dibagi 11, hasilnya 0. Yang ini, 27802 dikurangi 7 tambah 8 dikurangi 0. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 tidak bisa dibagi 11. Maka yang ini bisa, yang ini tidak bisa. Oke, jawabannya berarti A. Lanjut, ini mengapa Amerika mengadakan social study? Nah, artinya seperti apa ya? Ini sebenarnya begini. Jadi Amerika itu adalah salah satu bapaknya pembelajaran IPS ya, bapaknya pembelajaran IPS. IPS itu termasuk lainnya selain di Inggris juga di Amerika. Mengapa demikian? Nah, ini. Jadi sebenarnya IPS itu tumbuh itu karena adanya kemajuan pengetahuan dan teknologi. Nah, adanya proses industrialisasi ini menjadikan bangsa semakin maju.
Nah, karena maju itu menimbulkan dampak perilaku sosial yang kompleks. Ada macam-macam lah, ada macam-macam uh, kegiatan sosial yang kompleks ya, permasalahan sosial yang kompleks. Nah, contohnya di Amerika itu terdiri dari macam-macam ras. Ada ras Indian sendiri sebagai penduduk asli yang sekarang hampir punah, ras kulit putih itu dari Eropa, dan juga orang-orang negro dari Afrika. Nah, dari ketiga ras ini juga memungkinkan untuk timbulnya konflik-konflik sosial. Maka dari itu, pembelajaran IPS di Amerika digalakkan. Next, untuk pengaruh letak geografi Indonesia terhadap ekonomi. Nah, teman-teman, ini dari sekian FR yang masuk itu semuanya ternyata ada. Jadi pengaruh letak geografi terhadap ekonomi apa? Pengaruh letak geografi terhadap politik apa? Pengaruh terhadap apa? Terhadap sosial juga apa? Terhadap komunikasi apa gitu ya. Jadi nanti kalian pelajari semua. Nah, karena ini FR-nya tentang ekonomi, maka kita bahasnya ekonomi saja ya. Nah, ini selain berdampak positif juga dampak negatif. Nah, ini dampak positifnya apa? Dampak positifnya yaitu menambah devisa negara, dijadikan pusat ekonomi di antara dua samudera dan dua benua ya tentunya, dijadikan jalur perdagangan dunia, mengembangkan pariwisata lebih lanjut dalam kancah dunia, menjadikan beberapa tempat di wilayah Indonesia sebagai destinasi pariwisata utama. Contohnya apa? Bali, ya. Tuh, dari pengaruh letak geografi Indonesia terhadap ekonomi. Nah, selain berdampak positif juga dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Itu terjadinya pasar gelap. Nah, karena Indonesia itu letaknya juga negara kepulauan dan di antara dua samudra dan dua benua, maka merupakan jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, biasanya terdapat pasar-pasar gelap ya di berbagai wilayah. Contohnya ada eksplorasi secara besar-besaran, terjadi persaingan global yang tidak sehat. Itu salah satu dari dampak negatif. Lanjut, ini ada soal berikutnya tentang buah kelapa jatuh, tentukan EP, EK, EM di A, B, C. Jika massa 2 kg, percepatan gravitasinya 10. Nah, ini soalnya ya seperti ini, ya ini gambarnya ada, kemarin katanya yang buat FR itu gambarnya ada. Nah, ini gambarnya seperti ini teman-teman, ada buah kelapa jatuh, tingginya 4 meter kelapanya itu ya, tingginya 4 meter di posisi A, kemudian di B itu 2 meter, kemudian di C itu pas menyentuh tanah. Oke, diminta untuk menghitung energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Nah, kita tahu teman-teman bahwa energi potensial itu rumusnya adalah massa kali gravitasi kali massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Jadi energi potensial itu tergantung dari ketinggian benda. Kemudian EK, energi kinetik itu setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Nah, ini kalau energi kinetik itu energi yang muncul pada benda yang bergerak atau memiliki kecepatan tertentu. Nah, sedangkan EM itu energi mekanik. Energi mekanik itu merupakan penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Nah, EM itu punya hukum namanya hukum kekekalan energi mekanik, di mana di tempat apapun, di posisi apapun, itu memiliki energi mekanik yang sama. Nah, pada gambar, itu berarti EM di A sama dengan EM di B, sama dengan EM di C. Nah, kita akan hitung satu persatu. Kita di A dulu coba. EP, energi potensial di A, kan rumusnya MGH, berarti 2 kali M-nya 2, G-nya 10, atau G-nya 10 dilihat ya, gravitasnya 10, dan ketinggiannya 4. 2 kali 10, 20 kali 4, 80, ya oke, 80. Sementara EK-nya berapa? EK-nya karena posisinya di atas, itu belum punya kecepatan, jadi ketika jatuh bebas itu pertama kali posisi di atas itu belum punya kecepatan, maka kecepatannya kita tulis 0. Energi kinetiknya 0, oke. Nah, energi mekanik itu dijumlahkan, jadi EP tambah EK. EP-nya 80, EK-nya 0, maka kalau dijumlahkan nilainya 80. Nah, kita tahu, kita ketemukan, artinya EM-nya ternyata 80. Nah, berarti kesimpulannya apa? Energi mekanik di A, ya, EM di A itu sama dengan EP di A. Nah,
Kemudian energi potensial di titik B, coba perhatikan teman-teman gambarnya. B itu ketinggiannya 2, masanya kan 2 sama gravitasinya 10, berarti 2 kali 10 kali 2 artinya 40. Nah, karena kita tadi EK-nya belum dihitung, EK-nya tidak usah dihitung pakai setengah MV kuadrat ya, karena kita punya hukum kekekalan energi mekanik, jadi enaknya pakai ini. A-nya kan 80, otomatis EM di B juga 80. Karena apa? Karena ya sama. Oke kan? Karena sama, EM di mana-mana tempat itu sama. Oke, berarti kalau EP-nya 40, EM-nya 80, EK-nya berapa? Ya 40. Kan 40 tambah 40 kan 80. Nah, berarti EM di B apa? Ya jumlahnya antara EP B dan EKB. Sekarang di C. EP di C, energi potensial di C itu kan ketinggiannya 0, maka 2 kali 10 kali 0 kan 0. EK-nya berapa? Kita hitung belakangan, karena kita punya EM-nya 80, maka EC-nya berapa? Ya 80. Kesimpulannya apa? Berarti EM energi mekanik di C sama dengan energi kinetik di C. Oke ya. Energi mekanik di C sama dengan energi kinetik di C. Oke teman-teman, soal berikutnya. Hasil dari penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 60 adalah. Nah ini coba perhatikan teman-teman. Kita cari dulu ini termasuk barisan apa. Ini 2, 2, 2. Ini berarti barisan aritmatika, ini disebut suku pertama atau A. Ini suku, ini bedanya. Oke teman-teman, ini ada yang unik teman-teman. Coba kalian perhatikan ini. Ini 60, padahal itu barisannya 1, 3, 5, 7 kan ganjil semua itu. Ganjil semua, tidak mungkin yang belakang itu 60. Maka kita tidak usah menghitung sampai 60 dulu. Kita hitung yang pas dengan urutan itu. Kita berarti sebelumnya kan 59 kan ganjil. Jadi kita hitung dulu 1 sampai 59. Nanti hasilnya baru ditambahkan dengan 60. Begitu ya teman-teman. Nah, kita cari dulu ini batasnya sampai sini dulu. Kita tulis dulu. Kita cari jumlahnya 1, 3, 5, 7 sampai 59. Nah, cari N dulu dari 59 ke 1. Nah, 59 ke 1 ya 59 dikurangi 1 per 2. 2 itu B-nya. Oke, jadi belakang dikurangi depan per B ditambahkan 1. Itu rumus yang saya buat cepat untuk mengerjakan itu cepat sekali. Oke, 59 dikurangi 1 itu 58. Jadi 58 per 2 ditambah 1. 58 dibagi 2 itu adalah 29 ditambah 1 berarti 30. Oh, ketemu berarti 135 sampai 59 itu nilainya banyaknya data ada 30. Nah, kita jumlahkan sekarang. Dari 1 sampai 59 itu rumusnya ini ya, jangan lupa ya. N per 2 kurung buka 2A tambah N-1B. Kita masukkan angkanya. Berarti ada 30 data kan? N-nya 30 dimasukkan ya. 30 per 2. 2 kali A, 2 kali 1 tambah 30 dikurangi 1 kali 2. Nah, hasilnya 30 bagi 2 itu 15. 2 kali 1 2. 30 dikurangi 1 29 kali 2. Jadi 15 kali 2 ditambah 58, hasilnya adalah 15 kali 60. Kalau di total berapa? 900. Jadi 1 sampai 59 itu totalnya 900. Oke, berarti kalau sampai 60 berapa? Berarti 900 ditambah 60. Jawabannya 960 ya. Jadi ini ada mengecoh ya, teman-teman. Dilihat belakangnya itu sesuai apa tidak. Kalau tidak sesuai, maka ditulis depannya, harus dicari depannya gitu ya. Oke, next. Suatu kamar berukuran 6 meter kali 5 meter digambar pada sebuah kertas denah dengan ukuran denah kamar itu 12 cm kali 10 cm. Skalanya berapa? Nah, teman-teman, kalau untuk mencari skala itu ubahlah meter menjadi cm karena skala itu perbandingan antara gambar dengan asli dalam ukuran cm. Nah, 6 meter itu kan 600 cm, turun 2, 5 meter juga 500 cm kan gitu. Nah, ukuran gambarnya 12 kali 10 satuannya sudah cm. Maka skalanya kan ukuran gambar dibanding ukuran asli. Ukuran gambarnya misalkan kita ambil yang panjang yaitu 12 cm kan gambarnya. Panjang yang asli 600 cm. Kalau kita tulis berarti 1 dibanding 50. Nah, kita perlu menguji untuk yang lebar tidak usah ya. Tidak usah, jadi jawabannya 1 banding 50.
Oke, next berikutnya. Ini ada pertanyaan menarik sekali tentang perbandingan umur ayah, ibu, dan anak. Jadi ada perbandingan umur ayah, ibu, dan anak itu 7 banding 6 banding 2. Jika jumlah umur ayah dan ibu itu 78, berapa usia anak, berapa umur anak? Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini coba perhatikan ini. Ayah, ibu, anak. Ayah itu saya tulis yang besar, anak yang kecil, ibu tulis I gitu ya. Perbandingannya adalah 7, 6, 2. Nah, dilihat itu yang diketahui teman-teman. Jumlah umur ayah dan ibu. Nah, berarti ayah ditambah ibu nilainya 78. Dilihat itu. Ayah yang atas dilihat. Ayah ditambah ibu itu 78 kan gitu ya. Yang bawah anak berapa? Nah, kita akan cari X-nya. Kita akan cari nilai X-nya berapa. Nah, pada perbandingan ayah dan ibu kan berarti 7 ditambah 6 gitu kan. Berarti anaknya berapa? Berarti anaknya kan 2. 78 per X. Jadi X-nya berapa? Nah, 13 per 2 untuk tambah 6 itu 13 dibagi 2 sama dengan 78 per X. Jadi X-nya berapa? 7, kita kalikan silang ya teman-teman. Kita kalikan silang 78 kali 2 bagi 13. Jadi temannya X atau silangannya dengan X itu ditaruh di bawah. Nah, 78 dengan 13 bisa kita bagi sederhanakan, masing-masing dibagi 13, hasilnya 6. Jadi 6 kali 2, 12 tahun. Ternyata umur anak adalah 12 tahun. Oke, nomor berikutnya anak. O2 atau oksigen dihasilkan pada reaksi fotosintesis yang apa? Ini pertanyaannya seperti itu ya. Nanti pilihan gandanya ada reaksi terang apa, reaksi gelap apa gitu ya. Jadi untuk menjawab seperti ini nanti lihat pilihan gandanya, saya kasih teorinya seperti ini. Nah, ini saya kasih perbedaannya. Jadi fotosintesis itu ada dua fase, yaitu fase reaksi terang dan fase reaksi gelap. Nah, pada fase reaksi terang itu membutuhkan cahaya, sementara fase reaksi gelap itu bukannya tidak membutuhkan cahaya. Artinya apa? Meskipun ada cahaya juga jalan, meskipun tidak ada cahaya juga jalan gitu ya. Kemudian tempatnya pada reaksi terang itu di grana atau granum. Kalau reaksi gelap di mana? Di stroma. Kemudian hasilnya apa? Kalau reaksi terang itu menghasilkan oksigen atau O2, kalau reaksi gelap menghasilkan glukosa. Oke. Istilahnya apa? Istilahnya kalau reaksi terang itu reaksinya disebut fotolisis. Kalau reaksi gelap disebut siklus Calvin-Benson. Jadi jawabannya apa? Kalau O2 dihasilkan pada reaksi fotosintesis apa? Yaitu reaksi terang atau fotolisis gitu ya. Oke, berikutnya. Bilangan yang habis dibagi 4, 7, 11. Nah, kita analisis satu persatu nih. 4, 6, 2, 0, 4, 2, 6, 0, 3, 6, 4, 0, 6, 2, 4, 8. Nah, kita bagi yang paling mudah dulu. Ini kita bagi 4, 11, dan 7. Nah, urutannya seperti ini. Kalau saya buat seperti ini saja ya. 4, 11, baru 7 kan boleh dibolak-balik kan. Kalau dibagi 4 tadi apa? 2 digit belakangnya bisa dibagi 4. Kita tulis dulu nih 20, 60, 40, 48. 2 digitnya. Apakah bisa dibagi 4 semua? 20 bisa, 60 bisa, 40 bisa, 48 bisa. Jadi semuanya bisa. Oke, kalau bagi 11 tadi apa? Penjumlahan bolak-balik positif negatif. Jadi 4 dikurangi 6 tambah 2 kurangi 0. Hasilnya 0. Berarti bisa. Ini juga hasilnya 8. Ini 3 kurangi 6 tambah 4 kurangi 0 hasilnya 1. Ini 6 kurangi 2 tambah 4 kurangi 8 sama dengan 0. Jadi 0 bisa dibagi 11? Bisa. 8 bisa dibagi 11? Tidak bisa. Ini tidak bisa, ini bisa. Jadi ingat teman-teman ya, 0 itu bisa dibagi oleh bilangan apapun. Oke, hasilnya 0. Jangan tanya lagi. Oke, kalau bagi 7 itu digit paling belakang dikalikan 2, di depannya digit paling belakang dikurangkan gitu ya. Contohnya 4620. 4620 berarti 462 dikurangi 2 kali 0. Hasilnya 462, oke kan? 462 juga dilakukan hal yang sama. Jadi 46 dikurangi 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4. 46 dikurangi 4, jadi jawabannya 42. Apakah bisa dibagi 7? Bisa. Yang ini sekarang
6248. 624 dikurangi 2 kali 8. 2 kali 8 kan 16, jadi 624 dikurangi 16 hasilnya 608. 608 kita olah lagi, jadi 60 dikurangi 2 kali 8. Jadi 60 dikurangi 16 hasilnya 44. Apakah bisa dibagi 7? No. Jadi jawaban yang ini ya, ini no. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya, ini air dipanaskan itu yang berubah apanya? Jadi teman-teman, kalau air dipanaskan itu yang berubah itu satu wujudnya. Wujudnya dari zat cair menjadi zat gas gitu ya. Volumenya ketika sebelum berubah menjadi zat gas itu kan volumenya bertambah. Makanya kadang-kadang ketika kita masak di panci, itu kan airnya sampai tumpah karena muai air itu, pemuaian pada air itu membuat volumenya bertambah. Ada pertanyaan lagi tentang tujuan pembelajaran IPS dan tujuan pembelajaran PKN. Nah, ini saya carikan literasinya begini. Jadi, kalau IPS itu mengembangkan potensi peserta didik atau siswa agar peka terhadap masalah sosial. Bla 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 bla, itu yang saya garis bawah, itu yang penting peka terhadap masalah sosial. Sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, terampil mengatasi setiap masalah, dan lain-lain, oke ya. Kemudian kalau PKN apa? Menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta sikap dan perilaku cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Jadi itu ya tujuannya, silakan dihafal, dicatat, dipahami gitu ya. Oke, next. Apa saja isi pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4? Nah, alinea 4 itu dimulai dari kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya itu sebenarnya dibagi menjadi empat prinsip atau empat dasar ya. Empat hal gitu aja. Empat hal itu apa saja? Yang pertama itu tujuan negara. Nah, tujuan negara ada 4 ya. Tujuan negara melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi tujuan negara ada 4, oke. Kemudian ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar itu juga ada di isi dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang ketiga tentang bentuk negara, yaitu negara republik ya, negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke. Kemudian dasar negara Pancasila ada bagian belakangnya sendirian, berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, itu dasarnya berarti. Jadi ada 4 hal atau 4 isi yang termasuk dalam pembukaan alinea 4. Satu, tujuan negara, kedua adanya undang-undang dasar, ketiga bentuk negara, keempat dasar negara. Kemudian apa itu personal human rights? Itu hak. Personal human rights itu merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh hak pribadi apa saja? Satu, hak ngomong, hak kebebasan mengemukakan pendapat, hak kebebasan dalam organisasi, hak menjalankan dan memeluk agama, itu juga bebas berpergian, berkunjung, berpindah-pindah tempat, hak untuk tidak dipaksa dan tidak disiksa, ya, hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang. Jadi ini seluruh hak yang berkaitan dengan pribadi setiap orang. Jadi dihafalkan saja hak-haknya apa saja, misalkan hak hidup, hak tumbuh, berkembang dan lain-lain itu ya. Bedakan antara personal human rights dengan politik ya. Ini kalau ini namanya hak asasi pribadi, ada hak politik, hak ekonomi dan lain-lain ya. Dibedakan satu dengan yang lain lah. Nanti bentuknya pada soal itu pilihan gandanya itu bentuknya kalimat, di situ mana yang termasuk personal human rights atau mana yang bukan termasuk personal human rights, mana yang termasuk politik, hak politik, mana yang termasuk hak ekonomi dan lain-lain itu ya. Oke.
Ini nilai-nilai Pancasila ternyata keluar lagi teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kalau kita bahas lagi ya. Nilai Pancasila itu yang ditanyakan ternyata nilai praktis. Praksis itu sebenarnya ya. Tapi FR-nya nulisnya praktis. Jadi tahu sendiri ya, FR itu kadang-kadang lupa dia. Oke, kita mulai lagi. Jadi nilai Pancasila itu ada 3, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, bukan praktis ya. Nilai dasar itu nilai yang sifatnya tidak dapat diubah. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ini. Itu nilai-nilai dasar. Jadi sila-sila Pancasila itu nilainya nilai dasar. Oke. Kemudian nilai instrumental itu penjabaran dari nilai dasar, sifatnya lebih dinamis dan kreatif. Nah, contohnya apa? TAP MPR, undang-undang, perpu, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan lain-lain. Itu menjabarkan nilai-nilai dasar. Ya. Sedangkan nilai praksis yang ditanyakan, itu nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai anti diskriminasi, dan sebagainya. Itu namanya nilai praksis. Jadi kalian harus membedakan tiga-tiganya ini. Tiga-tiganya ini juga termasuk FR keluar, sering keluar. Ya, kadang yang ditanyakan nilai instrumental, kadang nilai dasar, dan kadang nilai praksis. Oke teman-teman, kita lanjut untuk nomor berikutnya. Ada gambar kurva percepatan menggambarkan kegiatan apa. Nanti pilihan gandanya ada tembakan peluru ke atas terus jatuh, ada orang terjun payung, ada kelapa jatuh dari pohon, ada benda dilempar membentuk sudut, ada kereta api yang berjalan di lintasan rel. Oke, perhatikan teman-teman, kita bahas satu persatu. Nanti tinggal pilih kira-kira jawabannya apa pada soal itu. Nah, yang pertama, ini kalau tembakan peluru ke atas kemudian jatuh artinya vertikal, gerak vertikal. Kalau ke atas itu namanya perlambatan. Jadi grafiknya seperti ini. Ini baru ke atas, kemudian jatuh terjadi percepatan. Jadi grafiknya seperti ini. Jadi tembakan peluru ketika ke atas kemudian jatuh gambarnya seperti ini ya. Yang ini adalah perlambatan. Yang pertama naik itu perlambatan, kemudian jatuh namanya percepatan. Oke. Next, kita bahas yang kedua, orang terjun payung. Ini gambarnya orang terjun payung itu pertama kan turun dari pesawat itu atau helikopter itu kan tidak mengembangkan payungnya. Jadi langsung cepat sekali seperti gerak jatuh bebas, maka grafiknya seperti ini kan percepatan. Kemudian dibuka parasutnya. Nah, kalau dibuka parasutnya nanti geraknya akan stabil ya, geraknya stabil seperti ini, kecepatannya tetap. Jadi gambarnya orang terjun payung itu dari atas helikopter itu seperti ini. Ini yang pertama itu adalah mengalami percepatan, kemudian yang berikutnya adalah stabil atau namanya gerak lurus beraturan. Oke, kita bahas nomor berikutnya, yaitu kelapa jatuh dari pohon. Kelapa jatuh dari pohon, perhatikan. Kelapa jatuh dari pohon itu ya terjadi percepatan saja seperti ini. Oke. Terus kemudian ada kereta api yang berjalan dari stasiun ke lintasan rel. Kereta api itu kalau dari stasiun, dari keadaan diam, baru kemudian bergerak kan terjadi percepatan. Kemudian setelah bergerak itu kan stabil kecepatannya. Jadi pertama ada percepatan, kemudian yang kedua ada gerak lurus beraturan atau stabil. Oke, jadi kalau ada kereta api yang berjalan dari stasiun ke lintasan rel, maka gambarnya seperti ini. Kalau yang ditulis hanya berjalan pada lintasan rel, nah, pada lintasan rel sudah berjalan normal, itu berarti pakainya GLB saja, gerak lurus beraturan saja, yang saya kasih garis merah itu saja ya, gitu ya. Oke, next. Ini oke, ini benda dilempar bentuk sudut. Nah, ini gambarnya ternyata seperti ini, teman-teman. Jadi, geraknya termasuk gerak parabola. Oke, gambarnya ini ya. Oke, yang ditanyakan berikutnya panjang sinar UV yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ABC-nya bentuknya bentuk pangkat. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang UVA, UVB, UVC yang baik untuk kesehatan tubuh itu UVA. Panjang gelombangnya adalah 315 nanometer sampai 400 nanometer. Nah, di situ inginnya itu dalam bentuk pangkat. Ternyata. Jadi ada teman-teman yang tidak paham bentuk pangkat ya. Berarti
315 itu kalau kita ubah bentuk pangkat itu jadi 0,315 kali 10 pangkat 3. Jadi ya boleh 400 dijadikan 10 pangkat 3 ya 0,4 kali 10 pangkat 3. Atau bisa juga ditulis dengan 3,15 kali 10 pangkat 3 dikurangi 4 kali 10 pangkat 3. Gambar di bawah ini menunjukkan gerhana apa? Nanti teman-teman itu disuguhkan gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Yang di dalam itu bulan, yang di luar itu matahari. Itu bukan cahaya tapi matahari ya. Beda ya. Ini termasuk apa? A. Gerhana bulan total, B. Gerhana bulan sebagian, C. Gerhana matahari total, D. Gerhana matahari sebagian, dan E. Gerhana matahari cincin. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau yang di tengah itu bulan, itu artinya gerhana apa? Ya, betul, itu gerhana matahari. Nah, mataharinya seperti apa? Apakah total? Kalau total itu artinya ukuran bulan dan ukuran mataharinya. Ukuran bulannya itu menutupi ukuran matahari. Jadi yang hitam gelap itu lebih besar daripada yang warnanya agak keping-pingan itu. Itu mataharinya lebih kecil ya. Sehingga tertutup total lah. Kalau sebagian itu ada irisannya. Jadi yang gelap yang hampir seperti ini tapi tidak seperti ini ya. Kalau seperti ini namanya matahari cincin. Kalau sebagian itu seperti bulan sabit itu loh, bulan sabit itu seperti itulah. Bulan sabit agak besar sedikit lah, bulannya bulan tengahan gitu loh ya. Bulan setengah itulah. Seperti itu bulan sebagian matahari, gerhana matahari sebagian, oke? Jadi ini termasuk gerhana matahari cincin. Oh, jawabannya tertulis dulu ya enggak apa-apa ya. Jadi perubahan wujud ketika menjemur baju. Nah, perubahan wujudnya apa? Yang berubah itu hanya basah menjadi kering itu artinya apa? Zat cair artinya basah Pak yang menempel air uh, yang menempel pada baju itu nanti akan menguap. Terjadi proses penguapan yang berubah adalah zat cair menjadi zat gas. Air berubah menjadi uap air atau menjadi gas ya, cair menjadi gas. Kemudian ada pertanyaan ini, ketinggian sebuah bola dinyatakan dengan persamaan H sama dengan negatif 16 T kuadrat ditambah 48 T tambah 64. Ini sudah kita bahas dulu ya. Oke, sekarang kita akan buatkan umpamanya kita itu berat untuk mencari dengan faktorisasi. Kita buat dalam cara coba-coba. Ini juga efektif ya. Ini apa namanya salah satu teknik saya dulu. Itu teknik ketika di SMA, SMP itu pakainya ilmu coba-coba. Nah, ini kita tahu H itu ketinggiannya, itu kan persamaannya seperti ini. Nah, oke. Nah, karena sampai di tanah itu artinya kan ketinggiannya 0, jadi kita tulis 0 gitu saja. Nah, kita kecilkan saja ini ya. Kita kecilkan, jadi 16, 48, dan 64 itu kan masing-masing bisa dibagi kan. Kita bagi dengan negatif 16. Negatif 16, semua dibagi negatif 16. Jadi negatif 16 bagi negatif 16, 1. Positif 48 dibagi negatif 16, 3. Positif 64 bagi negatif 16, negatif 4. Oke, kalau sudah begini bagaimana? Kita tuliskan opsi ini, kita tandai, kita tuliskan opsinya. Kita akan uji. Jadi kita gantikan dengan A, B, C, D, E itu angkanya kita masukkan pada T. Apakah hasilnya 0? Kalau 0 maka itu jawabannya. Oke, kita masukkan. Nah, T-nya kita ganti angka 1. Jadi 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 dikurangi 4. 1 kuadrat nilainya adalah 1. 3 kali 1, 3. Oke, dikurangi 4. Jadi 1 dikurangi 3 dikurangi 4. 1 kurangi 3 kurangi 4 jawabannya negatif 6. Oke, kemudian ini bukan ya berarti ya. Ini 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 dikurangi 4. Hasilnya 2 kuadrat itu 4. 3 kali 2, 6. Dikurangi 4. Jadi 4 jawabannya negatif 6 lagi. Bukan. Oke ya. Ini 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3 dikurangi 4. 3 kuadrat 9 dikurangi 3 kali 3, 9 dikurangi 4. Jadi negatif 4 juga bukan. Nah, yang terakhir ini 4 kuadrat itu 16 min 3 kali 4 ya. Dikurangi 3 kali 4 kurangi 12 dikurangi 4 lagi. Jadi 0. Jadi ini jawabannya. Kan kita butuhnya yang nilainya 0. Jadi jawabannya adalah D.
Oke, berikutnya ini basis keluar lagi, yaitu tulisannya apa itu? Basis 10, 342 ke basis 3. Itu maksudnya begini teman-teman. Itu pasti ada bilangan 342 basis 10 diubah ke basis 3 nilainya berapa gitu ya. Jadi 342 itu kalau ubah ke basis 3 tinggal kita bagi 3. Nah, kita bagi 3 hasilnya berapa? 342 bagi 3 114. Nah, sisanya berapa? 0. 114 kita bagi 3. Jadi jawabannya 38. Sisanya berapa? 0. 38 kita bagi 3 yaitu 12. Sisanya adalah 2. 12 kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 4. Sisanya adalah 0. 4 kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 1. Sisanya 1. Jadi jawabannya adalah ditulis dari bawah 110200. Nah, jawabannya adalah D. Nah, nanti diingat ya, jawabannya bukan D-nya tapi jawabannya 110200. Oke, lanjut yaitu menyederhanakan pecahan satu soal. Nah, pecahannya 533 per 728. Ratusan itu ya. Yang penting atas dan bawah ratusan. Nah, ini F-nya begitu, kita tulis saja. 533 dibagi 728. Ini teman-teman, coba perhatikan. Kalau ada bilangan yang susah seperti yang atas, itu biasanya pembilangnya dibuat susah. Tapi jangan khawatir, kita kerjakan yang bawah dulu ya. Cara menyelesaikannya begitu. Kita cari yang bawah dulu. Kita buat pohon faktor saja supaya enak. Bagi 2 hasilnya 364. Bagi 2 ini garapnya yang cepat ya. Nah, bagi 2 hasilnya. Oke. Nah, 91 ini kan kita bisanya bagi 7. Hasilnya adalah 13. Kita tulis. Nah, pasti 533. Itu bisa dibagi kalau tidak 7 ya 13. Ternyata 13. Jadi 13 kali 41. Oke. Jadi 13 kita bisa coret. Oke, yang atas tinggal 41, yang bawah tinggal 222 kali 7. 222 8 kali 7 56. Oke, jadi ini cara sederhananya begitu ya. Nah, nanti jangan lupa itu pembilangnya pasti susah angkanya. Nah, ya, ambil yang penyebut saja nanti baru ketemu, oke? Oke, lanjut. Luas permukaan tabung diameter 10, tinggi 20. Nah, ini pekerjaannya anak kecil nih ya. Diameter 10, tinggi berarti jari-jarinya adalah 5 kan gitu. Tinggi tabung 20. Luas tabung adalah 2pi R kurung buka R ditambah T. Nah, ini teman-teman perhatikan. R-nya adalah 5. 5, kalau 5 tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakannya pi 3,14. Jangan gunakan 22 per 7, nanti hitungannya tidak enak gitu ya. Jadi 2 kali 3,14 kali 5 kan hasilnya 31,4. 5 tambah 20 artinya 25. Kalau di total nilainya 728. Nah, pas gitu tak? Jika kalian menggunakan 22 per 7, saya yakin hasilnya tidak akan pas. Jadi pilih pilihan ganda yang hasilnya adalah 728. Kalau bisa hafalkan jawabannya. Nah, itu lebih cepat ya. Oke, lanjut. Ini main-main ini ya. Ada 2 keran mengalir 30 menit di bak. Volumenya bak itu ukurannya 8 meter kali 3 meter kali 0,8 meter. Debit satu kerannya berapa? Oke teman-teman, untuk menghitung itu coba kita tulis. T-nya 30, panjangnya kan meter. Biasanya ukuran debit itu menggunakan liter. Jadi ubahlah meter menjadi desimeter, karena liter itu desimeter pangkat 3. Jadi P-nya 8 meter, berarti 80 desimeter. L-nya 3 meter, berarti 30 desimeter. T-nya 0,8 meter, berarti 8 desimeter gitu ya. Berarti volumenya berapa? Ya tinggal kalikan. P kali L kali T. 80 kali 30 kali 8 nilainya 19.200 desimeter pangkat 3 atau kubik. Nah, ini namanya liter ini 19.200 liter. Nah, bagaimana menghitung debit kalau kerannya 2? Nah, debit 2 keran itu berarti kan 2 keran itu kita jadikan satu, yaitu 2 keran nilainya berarti 19.200 dibagi 30 menit. Ya. Itu untuk 2 keran. Hasilnya 2 keran itu 640 liter per menit. Itu untuk 2 keran. Berarti kalau satu kerannya berapa ya? Separuhnya.
Oke, 640 dibagi 2 hasilnya 320 liter per menit. Oke, gitu ya. Hafalkan angkanya 320 liter per menit. Berikutnya, untuk menilai metakognitif siswa, maka penilaian yang sesuai adalah, nah ini perlu kalian ketahui itu metakognitif itu apa. Jadi metakognitif atau metakognisi itu merupakan kemampuan siswa dalam memandang dirinya sendiri atau kemampuan siswa dalam membuat penilaian terhadap diri sendiri. Saya ini sudah bisa atau tidak, saya ini mampu apa tidak, nanti saya harus bisa gini atau tidak, itu ya. Nah, bagaimana guru bisa menilai metakognisi siswa? Kan itu kan pandangan siswa itu sendiri ya. Maka cara yang untuk mengetahui yang paling tepat itu adalah metode wawancara. Kalau tertulis ya tidak bisa, tidak efektif. Unjuk kerja tidak efektif, portofolio tidak efektif, apalagi produk kan ya. Nah, nomor berikutnya, loh, jawabannya sudah ada itu. Nah, menemukan terdapat dalam komponen RPP apa? Nah, ini kalau disuruh tulisan menemukan gitu saja kan sebenarnya indikator bisa, tujuan bisa, KD bisa, materi juga bisa. Yang tidak bisa mungkin KI karena KI itu seluruh sekolahan sama gitu ya. Jadi karena kenapa saya milih yang indikator? Ini tergantung ya, tergantung nanti kalian pilihnya yang seperti apa. Itu yang penting itu konteks soalnya nanti diamati benar-benar. Kalau hanya tulisannya menemukan sekian 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 sekian, nah itu namanya indikator. Kalau tujuan berarti ada kata-kata siswa setelah mempelajari ini siswa dapat ini, itu namanya tujuan. Oke, jadi jawabannya indikator ya. Berikutnya, seorang guru akan mengadakan pembelajaran fungsi organ tubuh dengan mediator show yang efektif dan cepat. Maka penilaian yang tepat untuk KD memahami fungsi organ tubuh. Perhatikan teman-teman, KD-nya dilihat ini. Memahami fungsi organ tubuh. Nah, kata-kata memahami ini termasuk dalam KD pengetahuan, oke? Bukan keterampilan. Jadi kalau keterampilan itu nanti penilaiannya memperagakan maju yang pilihan D itu. Jadi jangan pilih D, oke? Meskipun itu kalian pasti kan tergoda untuk jawab D kan gitu. Nah, itu kan jadi soal-soal dari SKB ini memang untuk mengukur seberapa apa namanya ya, seberapa baik kalian dalam menganalisis soal. Oke, memahami fungsi organ tubuh itu masuknya KD pengetahuan. Nah, untuk menulis KD pengetahuan itu ada tekniknya yang saya ketahui itu 4 ini yang paling paling populer. Nah, tertulis kalau tes tertulis ya itu ada penilaian ganda, ada urean. Nah, sementara urean itu dibagi dua yaitu urean tertutup dan urean terbuka. Bedanya apa? Kalau urean tertutup itu jawabannya pasti. Misalkan 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Itu kan pasti. Atau sebutkan volume, tuliskan volume dari bangun ruang dengan panjang sekian dan sekian sekian, itu namanya jawaban pasti. Nah, kalau terbuka itu jawaban bisa beragam dari siswa ke siswa itu ya. Jadi jawaban yang tepat kira-kira apa? Kalau saya itu cenderung ke urean terbuka. Jadi anak-anak nanti bisa memiliki jawaban yang macam-macam. Nah, jawaban yang macam-macam tentang bagaimana fungsi organ tubuh itu. Jadi tidak harus pakem kepala untuk apa, kan gitu tidak harus ya, gitu ya. Oke, berikutnya, soalnya yang tidak termasuk dalam komponen menyusun kisi-kisi penilaian. Nah, ini saya tuliskan saja supaya kalian nanti bisa belajar juga. Jadi komponen yang diperlukan dalam sebuah kisi-kisi yang sesuai dengan tujuan tes itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen identitas dan komponen matriks. Nah, itu jangan ingat ya. Jadi kisi-kisi penilaian itu minimal terdiri dari dua komponen, yaitu komponen identitas dan komponen matrik. Kalau di identitas itu meliputi jenis atau jenjang sekolah, sekolahnya apa atau unit satuan pendidikannya apa, program studinya apa. Nah, program studinya kalau di SMP dan SD tidak ada, tidak usah berarti ya. Kemudian mata pelajarannya apa, kalau bentuk tema ya temanya apa gitu ya. Kalau kurikulum yang diacu, alokasi waktu, jumlah soal dan bentuk soal. Oke, jadi yang paling penting itu jenis, mata pelajaran atau tema, alokasi waktu, jumlah soal, dan bentuk soal. Itu masuknya dalam komponen identitas. Kemudian komponen matrik apa yang masuk dalam matrik? Nah, yang masuk dalam matrik itu adalah KD, kelas semester, materi, indikator, level kognitif, dan nomor soal. Oke. Jadi yang paling umum itu yang biasanya ada untuk setiap guru membuat itu KD,
materi, indikator, level kognitif, dan nomor soal. Oke, ada soal lagi tentang umpan balik jika peserta didik heterogen. Nah, ini dia menjawab salah satu pilihan gandanya menunjuk acak satu persatu. Ini saya kasih teorinya begini. Jadi ada yang namanya representative feedback atau perwakilan dari umpan balik perwakilan bentuknya ya. Representative feedback itu namanya umpan balik perwakilan. Jadi sesuai dengan karakteristiknya komunikasi massa yang komunikasinya bersifat heterogen. Artinya misalkan siswanya itu kan macam-macam. Nah, karena tidak mudah untuk mengukur umpan balik kalau semuanya siswanya macam-macam atau beragam. Oleh karena itu, umpan balik yang datang biasanya merupakan representatif dari sampel. Nah, atau contoh atau beberapa siswa. Sehingga walaupun yang ditanggapi hanya satu atau dua komunikan, namun hal tersebut sudah dianggap mewakili sejumlah komunikan yang lain. Oke. Komunikan itu maksudnya siswanya itu ya. Jadi jawabannya kalau peserta didik heterogen maka jawabannya adalah representative feedback atau perwakilan. Jadi bukan menunjuk acak satu persatu tapi perwakilan gitu ya. Perwakilan beberapa orang atau menunjuk beberapa orang. Oke, lanjut. Ini Pak Ramdan membeli 10 kg, harganya 200.000. Pak Ramdan ingin menjualnya kembali dengan laba 220% per kilogram. Saat sampai di rumah ternyata telurnya pecah setengah kilogram. Berapa persentase keuntungan keseluruhan yang didapat? Nah, tadi kalau belinya 10 kilo harganya belinya 200.000, kemudian dijual pengennya laba 20%. Oke. Nah, pilihan gandanya ini HB-nya adalah harga belinya 200.000 untuk 10 kg. Rencana untung itu pengennya tadi kan 20%, jadi 20 per 100 kali 200.000 hasilnya 40.000. Oke, 40.000. Kemudian rencana harga jual tiap kilogram berarti berapa? Kan harga belinya tadi 200 ditambah harga jualnya keuntungannya 40, jadi 200 tambah 40 per 10. 10 tadi apa? Kilogramnya ada 10 totalnya. Jadi 240 dibagi 10, 24.000. Nah, rusaknya setengah kilogram. Jadi untungnya kan tidak jadi 24.000, maka untungnya berarti berkurang jadi 24.000 kali setengah. Ya. 24.000 harga per kilogramnya dikali setengah, jadi jawabannya 12.000. Nah, 12.000 berarti keuntungan akhirnya berapa? Nah, 40.000 itu rencana untungnya, ternyata untungnya berkurang 12.000. Jawabannya 28.000. Kalau dihitung berapa? 28.000 dibagi harga beli mula-mulanya adalah 200.000 kali 100%. Jawabannya adalah 14%.